Hi, Jason is here. Welcome back to Jason Translation YouTube channel. I'm very glad to have you here again in this video. And we are coming with a new video for sure to lead you to go on learning English grammar for intermediate level. Pada video kali ini kita akan belajar materi bahasa Inggris grammar lagi, cuman di bagian intermediate. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa yang disebut sebagai gerund, atau kalau dalam bahasa Inggris itu verb ing. Mungkin kalian bertanya-tanya, sebenarnya fungsinya apa? Maksudnya seperti apa dalam bahasa Indonesia? Nah, kita akan jelaskan dengan komplit. Dan tentu saja kalau misal kalian masih kurang paham, nanti di akhir video ini kalian bisa tonton penjelasan tentang gerund, terutama untuk level yang beginner. Okay, so I hope that you are guys ready. Let's get started and don't forget to watch till the end. Jadi sebagai bentuk awalan terlebih dahulu, kita jelasin. Jadi pada umumnya, jika ada dua kata kerja yang berurutan dalam satu kalimat, kita tidak bisa menempatkan kata kerja tersebut dalam satu bentuk yang sama. Nah, kata kerja di urutan yang kedua, itu punya dua pilihan. Yang pertama, verb ing atau to verb. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi intinya adalah in a condition ketika kita ingin mengatakan dalam satu kalimat, kok ternyata ada dua kata kerja utama atau kata kerja inti. Maka, kata kerja di urutan yang kedua, kita punya dua pilihan, yakni verb ing dan juga to verb. Contohnya seperti ini. I want to find some fun. I want to find some fun. Aku mau bersenang-senang. Oke. Pada kalimat ini, coba perhatikan. Kata kerja pertama yakni adalah want. Kemudian to find adalah kata kerja kedua. Nah, dua kata kerja ini berurutan. I want to find. Aku mau bersenang-senang. Kalau kita mau artikan secara literal, aku ingin menemukan kesenangan, kan gitu. Nah, ingin menemukan, oke, ingin temu misal. Kalau dalam bahasa Indonesia juga tidak enak. Nah, maka dalam bahasa Indonesia ingin menemukan. Maka kata menemukan inilah yang kita bahas. I want to find some fun. Jadi ketika ada dua kata kerja berurutan, yang urutan kedua kita pilih antara verb ing atau to verb gitu. Contoh yang kedua adalah Sinta comes to see you. Sinta comes to see you. Sinta datang untuk menemuimu. Coba perhatikan kalimat ini. Kata kerja yang pertama ya ini adalah comes, yang kedua adalah to see, datang untuk menjenguk atau menemui. Oke. Tetapi di sini pada umumnya kita menggunakan to find atau kita menggunakan to see atau bisa kita sebut to verb. Tapi ada beberapa pengecualian. Oke, yakni kata kerja urutan kedua ini harus berbentuk verb ing. Nah, dalam kalimat ini verb ing itulah yang kita sebut sebagai gerund. Oke, jadi kalau kita mau artikan secara istilah, bentuk kata kerja yang menempati fungsi sebagai kata benda. Oke, yang berletak di subjek maupun di objek kalimat. Contohnya seperti ini. Gerund sebagai subjek. Smoking is bad. Smoking is bad. Di mana subjeknya? Subjeknya di sini adalah smoking. Karena is adalah linking verbnya. Oke ya. Nah, subjek ini biasanya diikuti atau diisi oleh kata benda kan? Kayak misal cigarette is bad gitu. Cigarette itu adalah kata benda. Tetapi kita mau memberikan penjelasan bahwa kita mau menekankan pada aktivitasnya. Maka kita gunakan smoke yang artinya merokok. Nah, dalam bahasa Inggris ketika kata kerja ini menempati subjek, maka kita gunakan verb ing. Nah, inilah yang disebut sebagai gerund. Smoking is bad. Kemudian gerund sebagai objeknya, kita punya contoh, I will stop smoking. Saya akan berhenti merokok. Oke. Subjeknya adalah I. Will stop ini adalah kata kerja utamanya dan smoking ini adalah objeknya atau objek dari kata kerja utama. Maka di sini kita bisa kasih opsi. I will stop cigarette. Aku akan menghentikan rokok. Atau I will stop smoking.
saya akan berhenti merokok. Nah, berhenti merokok. Kata merokok ini kalau dalam wujudnya atau bentuknya itu kata kerja, tapi fungsinya sebagai objek kalimat. Seperti itu. Nah, bentuk dari kata kerja verb ing inilah yang disebut sebagai gerund. Oke, sekarang kita muncul pada satu pertanyaan. Kapan kita pakai gerund? Ya enggak? That is the thing. Oke, yang pertama, aturannya adalah kita gunakan gerund apabila kita menggunakan kata kerja utama seperti yang ada dalam daftar ini. Yang pertama, stop, artinya berhenti. Oke. Kemudian, finish, artinya menyelesaikan. Postpone, artinya menunda. Consider, mempertimbangkan. Admit, mengakui. Avoid, menghindari. Risk, beresiko. Imagine, membayangkan. Fancy, berpikir atau tertarik. Oke ya. Nah, contohnya seperti ini. Suddenly, Kim stopped talking. There was a silence. Suddenly, Kim stopped talking. There was a silence. Perhatikan pada kalimat pertama. Tiba-tiba, Kim berhenti bicara, ada keheningan. Kim di sini sebagai subjek, stop sebagai verb. Nah, talking ini adalah objeknya. Dan inilah yang kita sebut sebagai gerund. Kim stopped talking. Kim berhenti berbicara. Contoh yang kedua, she tried to avoid answering my question. She tried to avoid answering my question. Dia mencoba menghindar menjawab pertanyaanku. Jadi dia ini sebagai subjeknya, tried di sini sebagai apa? Verb. Oke, to avoid di sini sebagai to verb. Nanti kita jelaskan karena biasanya kalau beriringan dua kata kerja kita gunakan to verb. Oke. Nah, karena to verb ini menggunakan kata kerja avoid, maka setelahnya kita gunakan verb ing apabila kita mau menggunakan kata kerja seperti itu. She tried to avoid answering my question. Kemudian pertanyaan yang ketiga di sini, contoh yang lain, have you finished painting your room? Have you finished painting your room? Sudahkah kamu selesai mengecat kamarmu? Nah, finished ini selesai. Ini adalah kata kerjanya. Painting di sini adalah gerundnya. Oke, selesai mengecat. Ini adalah aturan pertama. Jadi kita gunakan verb ing apabila kita memang mau menggunakan kata kerja. Setelah kata kerja berikut, gunakan verb ing. Kemudian yang kedua, gunakan juga gerund atau verb ing ketika kata kerja di atas berbentuk phrasal verbs. Oke, phrasal verb ini adalah gabungan kata kerja dan kata depan. Oke, gabungan dari kata kerja dan kata depan. Alright, coba perhatikan di sini. Ada kata give up. Oke, give kita artinya memberi, up itu artinya di atas. Tapi kalau mereka bergabung, artinya adalah berhenti. Give up, stop. Put off. Put itu artinya meletakkan, off itu artinya tidak aktif. Tapi di sini kita artikan postpone atau menunda. Go on, carry on. Dua-dua ini berarti continue, melanjutkan. Dan masih ada banyak contoh phrasal verbs yang lain. Kita udah punya daftarnya, tinggal kalian nanti klik aja di link di berikut. Contoh untuk kalimatnya, kita udah siapkan 3 contohnya. Yang pertama adalah I've given up telling him. I've given up telling him. Aku sudah berhenti memberitahunya. Atau aku udah nyerah ngasih tahu dia, gitu. I've given up telling him. Karena di sini up, di sini preposition. Kemudian telling, memberitahu, ini adalah verb ing. Oke. Jadi ketika kita mau memberikan kata kerja, tapi setelah preposition, maka kita gunakan verb ing. I've given up telling him. Contoh yang kedua, Rara wants to go on working. Rara wants to go on working. Rara mau melanjutkan pekerjaan. Jadi Rara mau melanjutkan pekerjaan. Di sini kata kerja utamanya adalah want. Oke. Kemudian setelah want itu kita gunakan to verb karena kita butuh
To go. Nah, go on di sini ternyata adalah phrasal verbs. Maka apabila kita mau menyisipkan kata kerja lagi, tinggal kita tambahkan verb ing. Alright. Kemudian, yang ketiga adalah we put off going to Jakarta. We put off going to Jakarta. Kita menunda pergi ke Jakarta. Nah, put off di sini adalah kata kerja utamanya. Going, ini adalah verb ing-nya. To Jakarta. Kita menunda pergi ke Jakarta. We put off going to Jakarta. Jadi untuk yang kedua ini, apabila kita mau menambahkan kata kerja setelah phrasal verbs, kita gunakan verb ing. Kemudian yang ketiga, gunakan juga verb ing atau gerund dengan menyisipkan objek orang di tengah. Oke ya. Gunakan juga verb ing dengan menyisipkan objek orang di tengah. Kadang ada beberapa kalimat di mana kita menyisipkan objek langsung setelah kata kerjanya. Contohnya begini. I can't imagine Dadang riding a horse. I can't imagine Dadang riding a horse. Aku tidak bisa membayangkan Dadang menaiki kuda. Oke. Kata kerja utamanya di mana? Imagine. Oke, jadi kita butuh objek nggak sih ketika kita membayangkan sesuatu? Oke, kita butuh objek. Maka Dadang lah sebagai objeknya. Nah, apa yang kita bayangkan dari Dadang ini? Dadang mengendarai kuda atau menaiki kuda, gitu. Maka kita gunakan riding. Nah, karena imagine ini merupakan kata kerja yang harus diikuti oleh verb ing, meskipun kita letakkan objek di sini, kita tetap pakai verb ing. Oke, I can't imagine Dadang riding a horse. Atau contohnya yang kedua, you can't stop me doing it. You can't stop me doing it. Kamu tidak bisa menghentikan aku melakukannya. Oke, jadi meskipun setelah kata kerja utama ini ada objeknya, ketika kita mau menambahkan keterangan kata kerja yang lain, maka kita gunakan verb ing. That's it. Nah, ini adalah aturan yang ketiga. Oke, meskipun ada objek di tengah setelah kata kerja tertentu atau kata kerja utama yang membutuhkan gerund, ya kata kerja berikutnya setelah objek harus berupa verb ing atau gerund. Yang terakhir adalah gunakan verb ing sebagai bentuk penyederhanaan kalimat. Oke, kita menggunakan verb ing atau gerund sebagai bentuk penyederhanaan kalimat. Contohnya begini. They admitted that they had stolen the money. They admitted that they had stolen the money. Mereka mengaku bahwa mereka telah mencuri uangnya. Oke. Nah, karena di sini setelah kata admitted itu ada klausa that they had stolen the money. Ini terlalu panjang. Nah, dalam bahasa Inggris terutama untuk second language, kita bisa gunakan simplifikasi seperti ini. They admitted stealing the money. Jadi mereka mengakui mencuri uangnya. Seperti itu. That's okay. Jadi kita hilangkan that they had stolen menjadi cuma stealing aja. So, it's more effective. Yang kedua adalah Samsuri suggested that we went to the cinema. Okay, Samsuri suggested that we went to the cinema. Jadi Samsuri, di sini tuh menawarkan, ya kan, menyarankan bahwa kita pergi ke bioskop. Nah, di sini kita bisa gunakan simplifikasinya. Samsuri suggested going to the cinema. Ini adalah 4 keadaan atau struktur kalimat di mana kita bisa memahami bahwa verb ing di sini bukan berarti sedang. Seperti yang kita pelajari di tenses, melainkan verb ing di sini adalah satu konteks di mana verb ing atau kata kerja berakhiran ing ini memiliki fungsi sebagai kata benda di situ. Dan ini adalah penjelasan yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video yang lain dan semoga video ini cukup membantu. Apabila kalian punya pertanyaan lain, silakan aja kalian drop down on the comment box below. Apabila kalian ingin mencari banyak materi bahasa Inggris, terutama grammar dari basic sampai intermediate, coba kalian visit our website on www.jusintranslation.com. Maybe that's all. Kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. See ya, international and sociable people. By then, dadah!